Film dibuka dengan dua orang yang sedang berada di dalam penjara, mereka bernama Edgin dan Holga. Saat itu mereka sedang memikirkan cara, bagaimana agar dapat kabur dari penjara ini. Saat di persidangan, Edgin bercerita kisah perjalanan dirinya, dimulai dengan menceritakan bahwa dirinya adalah seorang faksi Harper. Faksi Harper adalah jaringan mata-mata yang melawan sebuah kaum dari bangsa tirani dan juga mengadili penyihir merah Tayan. Dan Edgin juga telah mempunyai istri dan seorang putri kecilnya yang bernama Kira. Hingga suatu malam, istrinya terbunuh oleh beberapa orang bawahan Tayan, dan sejak saat itu juga Edgin memutuskan tidak menjadi seorang Harper lagi. Hingga beberapa bulan setelah itu, Edgin yang mabuk bertemu dengan Holga di sana, dengan Holga yang kasihan terhadap bayi kecilnya Edgin. Holga berasal dari suatu daerah penduduk batu. Holga diusir dari desanya, karena dia menyukai seorang pria dari luar desa. Edgin dan Holga hidup bersama seperti kakak dan adik, hingga suatu saat, Edgin mengajak Holga untuk mencuri di beberapa toko perhiasan. Saat itu, terlihat Holga yang sedang memberikan kalung kepada Kira. Itu adalah kalung yang dapat menghilangkan pemiliknya dalam beberapa waktu. Mereka juga merekrut beberapa teman pencuri. Dia adalah Simon, seorang penyihir biasa, juga terdapat seorang pria, dia bernama Forge, penipu yang sangat licik. Namun, semua berubah saat mereka bertemu penyihir Sofina. Saat itu, Sofina meminta bantuan kepada mereka untuk merampok gudang korin. Gudang korin adalah suatu tempat yang berisikan banyak sekali perhiasan dan relis di dalamnya, dan hanya seorang Harper lah yang mampu membuka gudang itu. Saat itu, Edgin sempat menolak, namun dia diyakinkan kembali oleh Forge bahwa di dalam sana terdapat tablet kebangkitan yang dapat membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal, meskipun orang itu telah terbunuh oleh penyihir merah Tayan, dan hal itu termasuk menghidupkan kembali istri Edgin. Edgin berpamitan kepada Kira, dan dia berjanji kepada Kira bahwa ini adalah terakhir kalinya Edgin mencuri. Hari itu, mereka berlima memulai misi pencuriannya, berjalan dengan tidak baik. Saat itu mereka ketahuan, dan Sofina dengan liciknya, menjebak Edgin dan Holga dengan sihirnya. Namun, sebelum sepenuhnya Edgin terkena sihir Sofina, dia sempat berpesan kepada Forge untuk menjaga putrinya Kira, dan Edgin juga memberikan tablet kebangkitan itu kepada Forge. Sejak saat itulah, Edgin dan Holga dipenjara di sana, dan mereka di penjara itu sudah selama 2 tahun. Ketika Edgin akan melanjutkan ceritanya, datang Jonathan, yang membuat Edgin dan Holga segera melakukan misi pelariannya. Edgin dan Holga langsung mendorong Jonathan, yang membuat mereka terjatuh dari atas sana. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata Kira dan Forge sudah lama sekali tidak ada di sana. Hal itu dapat terlihat dari rumah Edgin yang sangat usang. Saat mereka di bar, Holga berkata kepada Edgin bahwa dia ingin menemui Marlamin mantan kekasihnya, untuk memastikan apakah dia masih mencintai Holga atau tidak. Dan saat Edgin melihat sebuah surat, dia melihat Forge telah menjadi Lord Neverwinter. Mereka yang mengetahui hal itu, langsung pergi menuju Neverwinter, untuk menemui Kira dan Forge. Terlihat kota Neverwinter yang sangat ramai, karena tidak lama lagi akan diadakan permainan Haiksan. Ketika mereka sedang menunggu, datang Kira yang menemui mereka. Di sini Edgin memberikan sarung tangan buatannya kepada Kira, dan Kira langsung mengajak Edgin dan Holga untuk bertemu dengan Forge. Saat itu Edgin bertanya kepada Forge, bagaimana cara dia bisa menjadi Lord Neverwinter. Di sini Forge menjelaskan, saat itu Lord Neverwinter sedang sakit dan mencari Lord Neverwinter yang baru,
akhirnya Forge maju dan menang dalam kampanye itu. Dalam kampanye itu Forge menang dari uang hasil mencuri di gudang korin. Di sini Forge tidak sendiri dalam mengurus Lord Neverwinter. Dia dibantu oleh penyihir Sofina, sekaligus menjadikannya sebagai penasehat. Saat itu, Edgin meminta kembali tablet kebangkitannya, namun, di sini Kira mengira bahwa Edgin datang hanya untuk tablet kekayaan itu. Saya di sini sedikit menjelaskan, bahwa di sini Kira telah ditipu oleh Forge, dengan mengatakan bahwa tablet itu bukanlah tablet kebangkitan, melainkan tablet kekayaan. Dan yang sebenarnya adalah, tablet itu benar-benar tablet kebangkitan. Forge kembali memperkuat kebohongannya, dengan mengatakan bahwa Edgin dan Holga datang dengan kebohongan. Hal itu karena Forge telah tahu bahwa mereka kabur dari penjara. Kira yang melihat itu, menjadi yakin bahwa ayahnya telah berbohong kepadanya. Pada saat itu, Edgin mencoba meyakinkan Kira, namun Kira yang telah terhasut oleh Forge, tidak dapat percaya lagi dengan ayahnya. Dan saat Edgin dan Holga akan menyerang Forge, mereka lagi-lagi terkena sihir dari Sofina. Dan dari saat itulah Edgin dan Holga baru mengetahui, bahwa yang membuat mereka tertangkap di penjara adalah Forge dan Sofina. Mereka telah menyusun rencana dari awal, untuk membuat Edgin dan Holga tertangkap. Namun saat itu Simon dapat berhasil kabur. Di sini penyihir Sofina menyuruh penjaga untuk membunuh mereka, dan saat akan dibunuh, Edgin dan Holga berhasil melawan dan dapat kabur dari sana. Selepas dari itu, Edgin dan Holga memikirkan cara menyelamatkan Kira, dan juga mengambil tablet kebangkitan dari tangan Forge. Terlihat Simon yang sedang menampilkan aksi sihirnya, namun hal yang sebenarnya Simon lakukan adalah, mencuri beberapa perhiasan milik para penonton yang ada di sana. Para penonton yang mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mencoba menangkap Simon. Dari penjelasan Simon, ternyata Sofina lah yang membuat Lord Neverwinter yang asli sakit, dan hal itu membuat Forge menjadi Lord Neverwinter yang baru. Di sini Edgin mengajak Simon untuk merampok Forge, namun mereka masih bingung dengan cara mereka masuk, dan mereka merekrut satu orang lagi yaitu Dorik. Dorik adalah orang yang dapat berubah wujud menjadi hewan. Edgin menjelaskan bahwa mereka sangat membutuhkan Dorik, hanya dia yang bisa masuk melewati para penjaga yang ada di sana. Ternyata selama ini Dorik berusaha menjatuhkan Forge. Hal itu dikarenakan, Forge yang mulai menghabisi hutan, dan membunuh para warga yang ada di sana. Berlanjut kepada Sofina. Terlihat Sofina yang sedang memegang sebuah reliks, dan reliks itu adalah, reliks yang Sofina ambil saat mereka mencuri di gudang korin. Forge datang dengan memberitahu bahwa Caldwell dan Pirados telah datang dan sedang menunggunya. Saat itu Forge menjelaskan kepada para investor, bagaimana cara mereka melindungi hadiah untuk para pemenang pertandingan Haiksan, di mana pintu itu memiliki segel misterius dari Mordenkainen. Namun waktu itu, Sofina merasakan keberadaan seseorang dari bangsa Wild Shape yang sedang menyusup. Dorik yang telah ketahuan mencoba kabur dari kejaran Sofina. Di
Di sini Dorik menjelaskan kepada teman-temannya, bahwa Sofina menyegel pintu itu menggunakan segel misterius Mordenkainen. Simon yang mendengar hal itu, memberitahu kepada Edgin dan lainnya, bahwa segel itu tidak bisa ditembus oleh sihir biasa, hanya ada satu cara yang bisa membuka pintu segel itu, yaitu dengan menggunakan helm disjunction, helm yang bisa menonaktifkan sihir di sekitarnya. Namun helm itu sudah beradab-abad lalu menghilang, dan Simon juga tidak bisa menggunakan helm itu. Di sini Holga menjelaskan, bahwa dirinya pernah melihat helm itu saat suku-sukunya melawan sekte naga di Evermoors, namun semua sekte naga tewas dalam peperangan itu. Sedikit berpindah kepada penyihir Sofina yang sedang bertemu dengan seorang Taian lain. Saat Holga menemui Marlamin mantan kekasihnya, ternyata Marlamin masih menyimpan tongkat pemberian Holga dahulu, dan Marlamin mengembalikan tongkat itu kepada Holga. Ternyata saat itu Marlamin telah menikah, yang membuat Holga tampak kecewa, dan Edgin yang melihat itu mencoba menghibur Holga dengan bernyanyi bersama. Simon langsung menggunakan koinnya, yang dapat membangunkan jasad. Mereka hanya memiliki 5 pertanyaan sebelum jasad itu kembali mati. Mereka menanyakan satu persatu jasad yang ada di sana, hingga pada akhirnya mereka mendapatkan informasi, bahwa helm itu berada pada seorang Taian yang bernama Seng Gender. Dan Dorik mengetahui di mana Seng Gender tinggal. Mereka mencoba menjelaskan kepada Seng, bahwa mereka sangat membutuhkan helm disjunction untuk melawan Forge dan penyihir merah Sofina. Mendengar bahwa mereka akan melawan penyihir merah, Seng menyuruh mereka masuk dan menceritakan awal mula penyihir merah. 1 abad yang lalu, ahli Nujum Sajastam, adalah satu dari 8 Julkir, yang memerintah negara Taian. Saat penduduk kota berkumpul, Tam diam-diam melakukan kudeta yang tak suci. Dia melepas mantra pelahap jiwa, yang menciptakan pasukan mayatnya. Seng curiga kepada Tam dan penyihir merah, bahwa mereka pasti akan menambah pasukan lagi. Seng mau membantu mereka dengan syarat, Edgin berjanji akan membagikan harta rampasannya kepada warga. Di perjalanan Seng menjelaskan kepada mereka, bahwa tidak semua Taian itu jahat. Pada saat dia kecil, Seng melihat sendiri kengerian dari mantra itu, di mana orang-orang menjadi seperti monster, dan juga menghilangkan pikiran mereka. Terlihat seorang Taian yang sedang memperhatikan mereka. Hingga pada akhirnya, mereka berhenti di sebuah jembatan yang dilindungi oleh sihir kuno. Saat Seng sedang menjelaskan rumus melewatinya, Simon tidak sengaja menginjak salah satu batu jembatan itu, yang membuat jembatan itu langsung hancur. Saat Holga akan mengambil tali di tasnya, Simon melihat tongkat yang Holga ambil dari Marlamin, itu adalah tongkat yang bisa membuat portal dengan jarak kurang dari 500 meter. Saat mereka telah mendapatkan helm disjunction, Seng merasakan keberadaan orang lain di sana. Mereka adalah para Taian yang telah mengikuti mereka, dari awal mereka masuk ke dalam sini. Terlihat Seng yang sedang melawan para Taian, dan ia berhasil membunuh mereka semua, namun para Taian yang terbunuh dapat hidup kembali. Saat Edgin dan teman-temannya kabur, tiba-tiba mereka terhempas dan terlihat seekor naga yang sangat besar.
Hingga suatu saat mereka semua terjebak, dan Edgin memiliki cara dengan menyuruh Simon untuk menjetikan sihir api saat naga itu marah. Sang berpamitan, dia hanya bisa membantu mereka sampai sini. Saat Simon menggunakan helm itu, dia menemukan kakeknya, dan saat kakeknya menyentuh helm itu, tiba-tiba Simon langsung kembali, terus-menerus Simon mencoba namun dia masih gagal. Saat Edgin mencoba beristirahat, dia memimpikan saat-saat bersama dengan istrinya. Simon membangunkan Edgin, dan mengatakan bahwa telah lelah terus mencoba, namun dirinya masih tetap gagal. Edgin terus menyemangati teman-temannya, ia juga bercerita, bahwa dirinya lah yang menyebabkan kematian istrinya, di mana dia yang telah mencuri beberapa harta penyihir merah, hal itu membuat penyihir merah tahu keberadaan dari keluarganya. Holga memiliki cara, bagaimana jika mereka menggunakan tongkat portal untuk membuat sebuah portal, pada suatu benda berharga yang dapat membuat benda itu berkumpul dengan harta benda Forge. Dan mereka akan memasuki benda tersebut, saat para prajurit membawa harta benda itu di jalan High Road. Edgin membeli sebuah lukisan, dengan Simon yang memasuki sihir portal di dalamnya. Saat kereta yang membawa harta lewat, Edgin langsung menempelkan lukisan portal itu di bawah kereta, dilanjutkan dengan Holga yang membuka beberapa papan, dengan Dorik yang masuk ke dalam dan menutup kembali lukisan itu. Forge menjelaskan peraturan dalam permainan Haixan. Saat mereka membuka portal itu, terlihat portalnya yang terjatuh, dan Edgin mengganti misi mereka dengan misi yang ketiga, di mana Simon kembali mencoba helm disjunction, dan Dorik akan membuat celah di portal, agar dia bisa berubah menjadi cacing dan masuk ke dalam. Simon memberikan batu komunikasi agar mereka tetap bersama satu sama lain. Hingga suatu saat mereka berpencar, dengan Holga yang melawan para penjaga. Edgin yang mencari Kira. Dan Simon yang akan mencoba membuka pintu sihir itu. Saat Simon kembali menggunakan helm itu, dia berhasil melawan kakeknya yang ternyata itu adalah dirinya sendiri. Dari sini kita mengetahui bahwa hal yang paling susah adalah melawan ketakutan diri kita sendiri, namun kita harus melawan ketakutan kita sendiri, agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Hal itu dibuktikan oleh Simon, dia berhasil melawan ketakutan dirinya yang tidak bisa menggunakan helm tersebut. Dorik juga berhasil masuk ke tempat, di mana semua harta Forge dikumpulkan, namun ada yang aneh, Simon dan Holga tidak menemukan harta benda Forge ataupun Dorik di dalamnya. Ternyata Dorik berada dekat dengan dermaga, semua harta benda Forge dimasukkan di dalam kapal miliknya. Mereka tertangkap satu demi satu, dengan Dorik yang ditangkap oleh penjaga, Simon dan Holga yang terkena sihir Sofina, dan Edgin yang tertipu bahwa itu bukan putrinya melainkan penyihir Sofina yang sedang berubah. Edgin meminta agar Forge memasukkan mereka ke dalam permainan Haixan, mendengar hal itu Sofina mau memasukkan mereka ke sana. Saat itu mereka dipasangi dengan gelang anti-sihir yang membuat mereka tidak bisa menggunakan sihir saat memakainya. Permainan ini berbentuk labirin dengan melepas beberapa monster, terdapat beberapa kotak yang berisi senjata, ataupun monster di dalamnya, dan labirin yang akan mengecil waktu demi waktu. Terlihat penjaga sedang memberitahu kepada Forge, bahwa kapal miliknya telah siap. Saat tangan Dorik terjebak di air yang membuat mereka tidak bergerak, Holga membantu menariknya, dan Edgin yang terpojok oleh seekor monster, lagi-lagi berhasil dibantu oleh Holga, hingga suatu saat, mereka sampai pada ujung labirin, yang terdapat sebuah kurungan, yang bisa menyelamatkan mereka dari serangan para monster. Tetapi Dorik memiliki ide, dan mengajak mereka ke tempat di mana tangannya yang terjebak tadi. Di sini Dorik menyuruh mereka, untuk melompat tepat saat gong berbunyi.
Dorik berubah menjadi ular, dan berhasil mengeluarkan teman-temannya dari situ. Saat Forge dan Kira akan pergi, terlihat Edgin dan teman-temannya yang telah menunggu. Holga menjelaskan kepada Kira, bahwa paman Forge lah yang telah membohonginya. Forge langsung menyandra Kira. He knows I'm prepared to do Holga melempar kentang yang membuat Kira dapat lepas dari sandraan Forge, dan mereka bergegas pergi dari sana. Kira meminta maaf kepada ayahnya, karena dia sempat tidak mempercaya kepada ayahnya itu, dan tiba-tiba langit menjadi hitam. Itu adalah bekoning deity yang dibuat oleh penyihir Sofina. Bekoning deity adalah sihir pelahap jiwa, sama seperti kemarin Seng ceritakan. Mereka yang melihat itu, langsung kembali ke Neverwinter, untuk menyelamatkan para penduduk yang ada di sana. Dan Sofina pun melepaskan sihir itu, namun saat akan sampai kepada para warga, Simon membuat portal pada balon terbang, yang membuat semua harta rampasan milik Forge jatuh, dan semua warga desa berlari mengejar harta yang dibagikan itu. Itu adalah janji Edgin kepada Seng, bahwa dia akan membagikan semua harta yang dia dapat dari Forge. Edgin juga menyuruh Kira untuk bersembunyi menggunakan liontin miliknya, dan pertarungan mereka melawan penyihir Sofina, dengan Sofina yang menghidupkan patung naga baru saja dimulai. Hingga suatu saat, Sofina mengeluarkan sihir pemberhenti waktunya. Namun saat akan membunuh Edgin, Kira memasangkan gelang penghilang sihir, yang mereka dapati di permainan Haiksan tadi, dan Dorik langsung menghajar Sofina. Dan ternyata, Holga terkena pedang milik Sofina. Di sini Simon tidak bisa membantu Holga, karena Holga terkena pedang milik penyihir merah. Sebelum Holga mati, dia mengatakan bahwa dirinya sangat bangga, karena dia mati sebagai pahlawan. Edgin melihat bahwa Kira sangat menyayangi Holga. Holga sudah seperti ibunya yang merawat dia dari kecil hingga saat ini. Edgin juga melihat bahwa istrinya telah mengikhlaskan dia, dan akhirnya Edgin memilih untuk menghidupkan kembali Holga. Di akhir cerita, Lord Neverwinter yang asli kembali sadar, dan Edgin dengan teman-temannya mendapatkan penghargaan dari Lord Neverwinter. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, waktu terus berjalan dan kita tidak bisa mengembalikan waktu. Hal yang harus kita lakukan hanyalah tetap berjalan ke depan, dan melanjutkan jalan kehidupan kita. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.